Baik, asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat ya, sebab-sebab turunnya ayat. Asbab ini jamak, asbabu jamaknya asbabun ya. Nazala al-Qur'anu, Al-Qur'an turun liyahdiyal insaniyata ilal mahajjati al-wadihati, untuk memberikan petunjuk kepada manusia kepada tujuan yang jelas. Wa yursyiduha, dan menunjukkan apa Al-Qur'an ya, ha ing al-insaniyah itu manusia, ila thariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yuqimu laha, dan didirikan laha bagi, atau wa yuqimu, dan mendirikan, menegakkan laha maring al-insaniyah apa Al-Qur'an, assasal hayati al-fadilati, dasar-dasar kehidupan yang mulia, allati taqumu ta'amatuha, yang berdiri apa da'amatuha, pilar-pilar. Da'amun itu jamak da'amatuha, da'amatun pilar-pilar, alal imani, mengatasi iman kepada Allah, berdasarkan iman kepada Allah, wa risalati, dan risalah Allah, wa yuqarriru, dan menegaskan ahwalul al-madi, peristiwa-peristiwa yang lalu, wa waqa'il hadir, dan peristiwa-peristiwa yang keadaan-keadaan ahwal keadaan-keadaan yang masa lalu, umat-umat terdahulu, wa waqa'il muhadir, dan peristiwa-peristiwa yang akan datang, wa akhbarul mustaqbal, dan khabar-khabar yang akan datang, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an juga menceritakan tentang keadaan-keadaan umat yang terdahulu. Juga Al-Qur'an telah menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa datang, dan juga berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya kiamat dan sebagainya. Wa aktsarul Qur'ani nazala ibtida'an li hadhil ahdafil ammah. Kebanyakan Al-Qur'an itu diturunkan dikarenakan tujuan-tujuan yang umum. Walakinna as-sahabatu radhiyallahu anhum fi hayatihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad syahidu ahdatsas sirati. Ini ahdasa ini ya. Dan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah itu menyaksikan kejadian-kejadian. Waqad yaqa'u bainahum hadisun khas yahtaju ila bayani syari'atillahi fi. Dan di antara kejadian itu ada kejadian yang secara khusus membutuhkan penjelasan terkait dengan syariat Allah. Aw yaltabisu alaihim amrun fayas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu li ma'rifatil hukmi al-islami fi. Atau ada sesuatu yang membingungkan, menjadikan bingung sapa para sahabat itu. Kemudian akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui hukum Islam. Fayatanazzalu al-Qur'anu lidzalikal hadis. Akhirnya turunlah Al-Qur'an terkait peristiwa-peristiwa yang demikian itu. Jadi ada peristiwa yang kemudian ayat Al-Qur'an turun, kemudian ada juga pertanyaan sahabat kepada Rasul, kemudian Al-Qur'an juga menjadi turun. Au lihadas su'al at-tari, atau karena pertanyaan yang asing atau yang aneh ini. Wa mislu hadza yu'rafu bi asbabin nuzul. Dan dengan hal yang seperti inilah asbab nuzul itu bisa diketahui. Jadi asbabun nuzul itu diketahui atau ya itu karena dua hal ini. Yang pertama karena ada suatu peristiwa pada masa Rasul ya, turun ayat Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua karena sahabat bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang tidak dipahami oleh para sahabat. Akhirnya karena pertanyaan sahabat ini turunlah ayat Al-Qur'an.
Nah, dua ini yang menjadi sebab turunnya Al-Qur'an. Jadi kemudian kita langsung inayatul ulama bihi ini enggak usah kita baca. Inayatul ini adalah maksudnya adalah apa? Pertolongan ya atau panduan ulama di dalam memahami memahami asbabun nuzul. Kita langsung ke ta'rifus sabab. Kita langsung ke definisi as-sabab. Ya, langsung ke yang ini ma ya'tamidu ali fi ma'rifatis sababun nuzul, apa yang menjadi dasar di dalam mengetahui sebab nuzul. Ini juga enggak usah kita baca. Kita langsung ke ta'rifus sabab ya. Ta'rifus sabab. Pengertian atau definisi sabab. Saya ini dulu. Oke. Wasababun nuzuli ba'da hadat tahqiqi yakunu qasiran ala amrayni. Sabab nuzul setelah tahqiq itu bisa penelitian ya, kajian. Setelah dilakukan penelitian secara singkat menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, antuhaddisa hadisatun fayatanazzalu al-Qur'anu al-Karim bisya'niha. Adanya suatu kejadian kemudian Al-Qur'an turun yang berkaitan dengan kejadian itu. Wa dzalika kalladzi ruwiya an Ibni Abbas qala lamma nazalat wa anzir asyirataka al-aqrabin. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas ketika turun ayat yang berbunyi wa anzir asyirataka al-aqrabin. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta su'ida as-safa. Kharaja keluar sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai su'ida naik sapa Rasul as-safa, bukit Safa. Rasul keluar dari rumah kemudian naik ke bukit Safa. Fahatifa, kemudian memanggil. Al-hatif itu telepon, HP. Fahatifa memanggil sapa Rasul, ya sabahah. Ya sabahah. Ya sabahah. Kalau di sini diartikan ya sabahah itu apa? Ya sabahah itu memanggil, sabahah itu dari subuh ya. Waktu subuh maksudnya. Memanggil orang-orang dan kondisinya di waktu pagi. Ya sabaha di waktu pagi. Ya sabaha. Fa ijtama'u ilahi. Kemudian orang-orang berkumpul ya ilahi kepada Rasul. Qalu faqala kemudian bersabda sapa Rasul, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bis sabhi hadal jabali ya. Akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian kalau misalnya saya mengabarkan kepada kalian bahwasanya khailan, khail itu sekumpulan kuda, khailan itu takhruju keluar apa khail bisabhi hadal jabal. Sabhi ini artinya ada enggak sini ya? Saya lupa sabhi. Sabhi apa sabhi kemarin itu? Oh di sini sorry. Sabhi itu lereng ya. Sabhi hadal jabal, lereng bukit hadal jabal. Akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya? Jadi kalau Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau saya mengatakan bahwa akan ada sekumpulan kuda yang keluar dari lereng gunung akan menyerang kalian, maksudnya di sini. Apa kalian percaya? Qalu, mereka berkata, ma jarrabna 'alaika kizban. Ma jarrabna, jarraba itu artinya pengalaman. Ma jarrabna, tidaklah kami mengalami bersama engkau kizban, bohong. Ya pasti percaya.
Maksudnya kami percaya karena selama kami bersama dengan engkau tidak pernah berbohong. Qala, kemudian Rasul bersabda, fa inni maka utawi ingsun iku nadhirul lakum. Fa inni maka utawi ingsun iku nadhirun, orang yang memberikan peringatan, lakum bagi kalian semua, baina yadai adzabun syadidun, di antara adanya siksaan yang pedih. Faqala Abu Lahab, Abu Lahab berkata, tabban lak, tabban laka. Tabban ini artinya celaka, tabban laka, celaka bagimu. Innama jama'tana lihada, engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini, katanya. Summa qala, kemudian berkata summa qoma, kemudian koma, pergi sopo sahabat summa qoma, kemudian pergi Abu Lahab. Fanazalat hadhihi suratu tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasul, kemudian Allah turunkan ayat. Kemudian yang kedua adalah ayyus ala Rasulullah ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, tentang sesuatu. Fayatanazzalu Al-Quran turun bibayanil hukmi fihi, dengan penjelasan hukum dalam pertanyaan itu. Kalladzi kana, seperti kana ono min Khawlah binti Sa'labah indama zahirun minha zaujuha Uwais ibnu Samit. Nah, jadi ada suatu, yang kedua adalah ketika Rasulullah ditanyakan tentang hukum atas suatu kondisi, ya. Contohnya apa? Karena seperti yang terjadi pada sahabat ini perempuan, Khawlah binti Sa'labah. Indamal zahirun, ketika dia dizihar. Nah, ada yang namanya dalam hukum akhwalus saksiyah itu istilah az-zihar. Zihar itu adalah apa? Zihar itu adalah menyamakan istri seperti punggung ibunya. Jadi kalau di sini keterangannya itu yaitu zihar itu menyamakan istri seperti punggung ibunya. Ada nggak ungkapannya di sini? Coba nanti kita di sini. Yang ini adalah diucapkan oleh suaminya, yaitu Uwais ibnu Samit. Fadhahabat, kemudian pergi sapa Khawlah itu, pergi kepada Rasul, tashtaki, mengadukan sapa Khawlah min dzalik, terkait dengan perlakuan suaminya itu. An Aisyah qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, berkata sapa Sayyidatuna Aisyah, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in, Maha suci Allah yang luas pendengarannya atas segala sesuatu. Ini sesungguhnya la asma'u, sungguh-sungguh telah mendengar sapa ingsun Sayyidah Aisyah kalam Khawlah bin Sa'labah wa yakhfi ala ba'di wa hiya tashtaki. Jadi pada saat itu Sayyidatuna Aisyah itu mendengar sahabat Khawlah binti Sa'labah itu mengadu kepada Rasul, tetapi yang didengar oleh Sayyidatuna Aisyah itu ada yang sebagian tidak didengar gitu loh, ya. Hiya wahia utawi sahabat Khawlah ikut tashtaki, mengadukan sapa hiya zaujaha ing istri suaminya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulillah. Wahia taqul, sahabat Khawlah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala syababi, akala sudah menghabiskan sapa zaujuha, maksudnya ya suaminya, syababi masa mudaku, wa nasartu dan membentangkan atau menyediakan ya lahu batni, baginya perutku, maksudnya
untuk punya anak ya maksudnya. Hatta idza kabira sinni wa in qata'a waladi zahiru minni. Sampai ketika saya sudah tua dan tidak bisa lagi mempunyai anak, maksudnya zahirun minni, suamiku mendihar saya. Allahumma ya Allah, jadi mengadu, menangis ya, mengadu zauja itu. Nah, ungkapan zihar itu maksudnya apa? Mengatakan bahwa engkau seperti punggung ibuku, itu berarti menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah, ibu itu adalah wanita yang haram dinikah. Nah, jadi ketika mengatakan zihar kepada istri itu sama dengan menjadikan istri sebagai orang yang tidak bisa dinikah. Maksudnya ya nggak diapa-apain gitu ya. Ya siapa yang nggak sedih ya, siapa yang nggak ini dengan ungkapan seperti itu. Sedangkan ketika masih mudanya dia sudah memberikan anak ya, memberikan masa mudanya untuk suaminya. Ketika dia tua, suaminya mengatakan hal yang seperti itu. Jadi dia bersedih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya, ini kata Khawla, ashku, mengadu sapa ingsun ya, ilaika, kepada engkau ya Rasulullah. Qalat, kemudian bersabda qalat, berkata sapa Sayyidah Aisyah, fama barihat fama dan ma barihat, tidaklah beranjak sopo. Jadi sebelum Khawlah ini, sahabat Khawlah ini beranjak dari dia mengadu kepada Rasulullah, nazala Jibrilu biha ulai al ayat qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa huwa Uwais ibn Samit. Nah, sebelum sahabat Khawlah ini beranjak ketika dia mengadukan ini kepada Rasulullah, turunlah ayat yang berbunyi qad sami Allah. Ini artinya apa? Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan hal itu kepada Allah, dan Allah mendengar perdebatan di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi coba bayangkan ya, langsung Allah menurunkan ayatnya ketika ada sahabat yang mengadukan sesuatu kepada Rasulullah. Nah, ini disebut dengan sebab turunnya ayat karena adanya pertanyaan. Wala ya'ni hada ayal tamisa al-insanu likulli ayatin sababan fa al-Qur'an lam yakun nuzulu waqfan 'ala al-hawadisi wal waqa'i aw al-su'al wal istifsar bal kana al-Qur'an yanzilu ibtida'an bi aqaidil imani. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ya tidak semua ayat Al-Qur'an itu ada sebabnya, diturunkan oleh Allah itu karena sebab. Fa innal Qur'an lam yakun nuzuluhu waqfan 'alal hawadisi wal waqa'i. Al-Qur'an turun tidak mesti sesuai dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasul, atau ayat Al-Qur'an juga tidak turun dikarenakan adanya pertanyaan dari sahabat kepada Rasul. Tetapi kana Al-Qur'anu yang yatanazzalu ibtidaan bi aqaidil iman. Tetapi Al-Qur'an itu memang turun ya sejak awal turunnya itu untuk menjelaskan tentang akidah, tentang wajibatul Islam, kewajiban dalam agama Islam, wa syara'id ta'ala fi hayatil fardi wa hayatil jamaah, syariat-syariat Islam terkait hidup untuk pribadi maupun hidup untuk jamaah. Qala al-Ja'bari, nazal al-Qur'anu ala kismaini, kismun nazal ibtida wa kismun nazala akibahu waqi'atun aw su'al.
Menurut Imam Ja'bari, beliau mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua bentuk. Yang pertama, Al-Quran diturunkan memang tidak ini adalah permulaan ya. Jadi Al-Quran memang diturunkan sejak awal ya untuk menjelaskan tentang akidah, syariat, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan karena ada penyebabnya. Jadi yang pertama, Al-Quran memang diturunkan tanpa ada sebab. Tapi Al-Quran memang diturunkan sejak awal untuk menjelaskan tentang akidah ya, untuk syariat. Ya, berdasarkan permulaannya, berdasarkan permulaan awalnya. Memang Al-Quran diturunkan untuk memberikan mau'izah, memberikan petunjuk, memberikan pelajaran ya. Tetapi Al-Quran juga ada yang diturunkan karena ada sebabnya. Nah, sebabnya itu ada dua. Yang pertama, ketika ada suatu kejadian yang memang perlu kemudian turun ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, karena adanya pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Sudah lewat waktunya ya. Sebenarnya terkait dengan sabab nuzul ini, mau juga saya bacakan sighatus sababin nuzul, bentuk-bentuk sabab nuzul. Tapi nanti bisa dicari aja ya. Jadi ada dua. Sighat sababin nuzul itu imma an takuna nassan sharihan fis sababiyah wa imma an takuna muhtamalatun. Jadi sighat dan terkait dengan turunnya ayat Al-Quran yang disebabkan oleh dua hal tadi itu, ada yang sigotnya itu jelas. Jadi ketika ada kejadian langsung diikuti dengan nazalat al-ayat, langsung turun ayat, itu berarti sigotnya jelas. Tapi ada yang sigotnya muhtamal, maksudnya masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ada yang mengandung bahwa ini adalah betul-betul sebab turunnya ayat. Ada yang mengandung makna bahwa ini adalah penjelasan dari ayat, bukan sebab turunnya ayat, tapi ini adalah penjelasan ayat. Nah, biasanya yang menunjukkan masih muhtamal itu ketika redaksinya adalah, misalnya sahabat mengatakan ada suatu peristiwa, kemudian turunlah ayat. Jadi tidak langsung nazalat ayat, tapi ada redaksi dari sahabat. Apalagi ketika sahabat mengatakan ahsibu hadhil ayat nazarat fi kaza au ma ahsibu al ayat nazalat illa fi kaza. Saya mengira atau saya menduga ayat ini turun tentang ini, atau saya mengira ayat ini tidak turun tentang ini. Nah, ketika ada redaksi yang seperti itu, berarti ini kemungkinannya dua. Kemungkinan ini adalah sebab turunnya ayat, kemungkinan ini adalah penjelasan sahabat tentang ayat tersebut ya. Saya kira begitu ya. Waktu juga sudah ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.